Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kita bisa kembali melanjutkan kajian yang memang telah beberapa pertemuan, ya, kalau nggak salah 2 kali ya pernah di sini, bukan beberapa, lebih dari 2 kali kalau nggak salah pernah ngisi kajian di masjid ini. Maka setelahnya memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya saya pun berterima kasih kepada DKM dan juga panitia yang turut serta mengadakan, membantu terselenggaranya pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan mereka, siapapun mereka. Meskipun saya tidak tahu, tentu Allah Maha tahu, dan juga Allah Maha tahu bagaimana cara membalasnya dengan sebaik-baiknya. Karena teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, kajian atau pengajian yang seperti ini merupakan sesuatu atau sebab terbesar bagi tercapainya kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dengan pengajian atau kajian Islam ini kita akan berusaha untuk terus belajar bagaimana agar memahami agama Islam sebaik-baiknya atau seilmiah mungkin. Tentu yang dimaksud seilmiah mungkin itu bagaimana landasannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ketika kita telah mengamalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, maka ketika itu janji Allah kepada orang-orang yang kembali kepada agama Islam yang benar akan terrealisasi. Pada pertemuan yang lalu pernah saya menyampaikan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum athnabal baqar wa raditum biz-zar." Apabila kalian melakukan jual beli yang diharamkan oleh Allah, ya 'ainah, kemudian juga kalian pun ridho dengan peternakan dan pertanian, maksudnya rela sehingga akhirnya melupakan agama, ya. Wa taraktumul jihad, dan akhirnya kalian meninggalkan jihad, perjuangan di jalan Allah, kata Rasul. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullan. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah mengabarkan kepada kita, tatkala kita mengalami suatu kehinaan, ketertinggalan, kekalahan, kehancuran, baik pribadi maupun masyarakat maupun bangsa maupun keluarga. Jadi seolah kok kita terhina gitu ya.
Jadi kalau ada perasaan dan pengalaman seperti itu, ketahuilah Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita kembali kepada agama Islam kita yang benar ini. Kembali. Nah, jadi dari sini kita dapat suatu kesimpulan penting teman-teman sekalian, ya, ikhwan, akhwat dan bapak ibu yang kami hormati rahimahumullah, bahwa ketika ada kehinaan yang menimpa, maka solusinya adalah dengan kembali kepada agama, kembali kepada agama Islam yang benar sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita dan dipraktikkan oleh para sahabat. Maka tatkala kita kembali kepada agama kita, maka akan terangkatlah kehinaan tersebut. Nah, bagaimana kembali kepada agama itu? Balik lagi ke masjid, yaitu salah satunya. Tapi yang dimaksud dari kembali lagi kepada agama kalian, kata Rasul, hatta tarji'u ila dinikum, maksudnya kembali mengamalkan agama Islam. Ketika diamalkan, terangkatlah kehinaan. Maka tidaklah ada seseorang yang dia komitmen terhadap agama Islam, melainkan pasti akan Allah muliakan. Atau tidaklah ada suatu keluarga yang keluarga tersebut komitmen kepada Islamnya itu kuat, melainkan pasti keluarga tersebut menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, atau ya keluarga bahagia gitu. Dan tidaklah ada masyarakat, lebih luas lagi, masyarakat yang masyarakat tersebut kembali kepada agama, komitmen mengamalkan agama Islam, melainkan pasti merasakan masyarakat tersebut dimuliakan oleh Allah. Demikian juga bangsa dan umat secara umum. Tidaklah kembali kepada Islam, melainkan dia pasti akan dimuliakan oleh Allah, diangkat kehinaan. Kembali kepada Islam itu kan mengamalkan. Sementara agama Islam ini, teman-teman sekalian, tidak akan bisa diamalkan kecuali dengan ilmu. Jadi tidak bisa agama kita diamalkan dengan perasaan saja, tapi butuh pada ilmu, pengetahuan tentang manakah yang benar ajaran agama Islam dan manakah yang merupakan penyimpangan tapi diklaim sebagai agama Islam. Bukankah kita melihat di berita-berita, mungkin antum ya kalian pernah lihat, bagi teman-teman sekalian yang kebanyakan anak muda, maka saya bahasanya agak bahasa anak muda gitu ya. Ya kalian lihat di media massa misalkan ada aksi terorisme yang jelas ini salah. Kan maksud mereka itu kan memperjuangkan Islam, tapi tidak didasari dengan ilmu. Bisa kita katakan juga mereka berbekal semangat ingin mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam, tapi tidak disertai dengan ilmu yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan yang terjadi. Image atau gambaran agama Islam seolah-olah benis gara-gara mereka. Mulai di TV, misalkan pernah, mungkin kalian nggak tahu ya, pernah lihat atau nggak cuplikan video misalkan di sini lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada orang seperti itu, sering kayak gitu. Biasanya anak-anak muda sering share-share kayak gitu. Itu bagus saja, tidak ya, sehingga akhirnya anak-anak kecil melihat, para pemuda belasan tahun melihat, kemudian orang kafir melihat. Apa yang terjadi? Oh, benis Islam teh. Padahal kata Syekhul Islam rahimahullah taala, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu kalau secara umum dilihat oleh umat manusia, itu seharusnya terlihat sebagai suatu umat yang penuh kasih sayang, itu yang harus dominan terlihat. Makanya kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu a'lamul khalq bil haqq wa arhamuhum bil khalqi. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, Islam yang sebenarnya itu memiliki sifat sangat mengetahui terhadap kebenaran dan juga sangat pengasih terhadap makhluk. Jadi sangat memiliki belas asih terhadap makhluk. Maka ketika ada suatu kelompok misalkan yang tergambar itu pemisahan seperti ISIS, langsung aja kita sebutkan karena kita sepakat ya. ISIS kalau dulu ya, beberapa tahun ke belakang ramai kan, sekarang hancur mereka.
ISIS ini itu kan gambarannya kegemisan. Padahal kata para ulama sebenarnya kelompok Islam yang benar itu kelihatannya itu belas asih, ya, belas asih. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan adanya ketegasan. Bukankah Rasulullah SAW juga dahulu menegakkan had, hukum had? Hukum had itu diantaranya hukuman mati, gitu ya, hukuman mati, hukuman rajam, hukuman bagi pencuri yang mencuri barang yang besar bernilai harganya 1/4 dinar kalau kata para ulama berdasarkan hadis, itu potong tangan kata Rasulullah. Tapi karena yang dominan dari praktek hidup Rasulullah ketika mengamalkan Islam itu belas kasih, maka seolah-olah itu tenggelam gitu. Meskipun tetap prakteknya ada hukum Islam ketika itu, tapi semua itu tertutupi oleh betapa belas kasihnya Rasulullah dan para sahabat kepada umat manusia. Tapi pada suatu kasus yang membutuhkan ketegasan, mereka tegas. Begitu. Jadi bukan berarti belas kasih teh calei gitu nya, mus-mus teh di hampuran gitu ya, tidak ada ketegasan, enggak. Nah, oleh karena itu maka Islam yang benar atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita semua mengenal itu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah suatu umat Islam, golongan umat Islam yang secara global image-nya itu paling tahu tentang kebenaran. Dalam artian selalu mereka itu ketika belajar agama Islam ilmiah mudah. Kata Rasulullah begini, berdasarkan firman Allah begitu, ini berdasarkan para ulama salaf begini. Nah gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmiah. Maka ketika kita belajar Islam yang benar, kemudian mengamalkan Islam yang benar, bukan ajaran yang menyimpang, apa yang terjadi? Terangkatlah kehinaan. Bukan sebaliknya, bukan malah Islam dilecehkan, bukan malah agama Islam dianggap teroris, bukan malah agama Islam dianggap agama yang bengis gitu, yang galak, jahat, menumpahkan darah, terbelakang, kalah dan hancur, terhina. Enggak. Tapi kalau benar-benar mengamalkan Islam, kalau benar-benar mengamalkan Islam, pasti image-nya itu bagus. Ya, makanya di dalam Al-Quran ketika Allah memperkenalkan bagaimana dakwahnya Rasulullah, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmatan lil alamin. Rahmat, belas kasih bagi seluruh alam. Ada istilah Islam rahmatan lil alamin itu dari ayat sana terambilnya. Illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah melainkan dalam rangka sebagai belas kasih. Rahmat itu bisa juga secara terjemah bebasnya diartikan belas kasih, welas asih gitu. Leres-leres mikado deh kasih sama makhluk bagi seluruh alam raya, bukan cuman terhadap orang Islam tapi juga terhadap makhluk-makhluk yang lain juga, bahkan terhadap orang kafir yang tidak memerangi pun kaum muslimin selalu adil. Makanya dahulu ketika umat Islam berada pada kejayaannya, sedang kuat dalam mengamalkan Islam yang benar, itu orang-orang non-Islam itu sangat menginginkan agar mereka itu berada di lingkungan kaum muslimin yang seperti itu. Gitu, sangat menginginkan. Jadi kalau dahulu kan ada istilah futuhat dalam bahasa Arab, itu pembebasan-pembebasan. Sebagian orang menerjemahkannya itu penaklukan. Padahal yang lebih tepat itu pembebasan. Jadi negeri itu dulu ada suatu negeri itu dikuasai oleh pemimpin diktator, orang kafir lagi. Ketika itu mereka jahat. Diktator itu artinya bertangan besi, istilah bahasa Indonesia nama, atau jahat, galak, sedikit-dikit bunuh, sedikit-dikit bunuh gitu ya. Nah, kaum muslimin datang ke negeri tersebut untuk dakwah, tapi dihalangi oleh pemimpin diktator tersebut. Karena dakwah ini harus sampai ke negeri tersebut agar semua orang merasakan indahnya Islam, maka mau gak mau harus dihancurkan dulu pemimpin jahat itu ya. Kecuali kalau mereka masuk Islam, maka bergabunglah semuanya. Nah, dulu masyarakat ketika dipimpin oleh orang-orang diktator tersebut yang jahat mengharapkan umat Islam semoga masuk ke negeri kami.
agar terbebas kami dari berbagai macam kediktatoran ini, kezaliman ini. Gak peduli meskipun mereka orang Islam, karena terkenal umat Islam dahulu adalah suatu umat yang adil terhadap seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Kayak gitu. Maka antum juga kayak gitu ya teman-teman sekalian. Ketika kita tergambarkan oleh teman kita sebagai orang yang pengasih penyayang tapi tegas, maka ketahuilah alhamdulillah berarti salah satu ciri dari ahlu sunnah itu ada pada kita. Gitu. Jadi ulas asih tapi tegas katanya ke calei. Ulas asih tapi tegas ketika waktunya tegas emang harus tegas gitu. Nah, maka dari itu yang dimaksud kita kembali kepada agama Islam ini adalah agama Islam yang betul-betul sesuai Al-Quran dan hadis atau sunnah. Hadis itu kadang disebut juga sebagai sunnah. Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Maka ketika itulah terangkatlah kehinaan yang menimpa kita. Maka siapapun di antara kita, misalkan secara cakupan pribadi gitu ya, orang per orang, siapa di antara kita yang paling komitmen atau ya betul-betul memiliki azam, tekad untuk betul-betul mengamalkan Islam yang benar, bukan yang menyimpang, maka pasti Allah muliakan. Segala kebutuhan kita akan Allah berikan. Karena Allah juga berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Takwa itu kan secara ringkas maksudnya adalah mengamalkan Islam. Takwa itu mengamalkan Islam. Kalau antum belajar, misalnya belajar agama, biasanya di sekolah umum juga ada pelajaran agama, dibahas takwa itu adalah mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta senantiasa bertawakal kepadanya gitu. Intinya kan mengamalkan Islam kan? Gitu, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu kan ajaran Islam. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada dalam ajaran Islam. Nah, cuman masalahnya gimana agar kita betul-betul tepat mengamalkan ajaran Islam agar tidak menyimpang, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata banyak kelompok Islam. Ya, seperti tadi dicontohkan di awal. Nah, gimana agar kita bisa mengetahuinya? Caranya gimana? Apakah dengan cara bermeditasi itu? Kemudian langsung tahu kebenaran. Apa gitu? Ataukah dengan cara saya bingung nih, punya masalah gitu ya, pengen tahu kebenaran, tidur saja tidur cari wangsit gitu. Apakah seperti itu? Atau apakah dengan cara misalkan puasa mutih, istilah di kampung gitu ya. Saya dulu kalau ada amalan kayak gitu, puasa mutih gitu ya. Apakah dengan cara seperti itu tirakat agar kita mendapatkan kebenaran? Ataukah apakah dengan cara misalkan memakan pil tertentu agar tiba-tiba ilmu datang? Jawabannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya dapat diraih dengan cara mempelajarinya. Dengan cara mempelajarinya. Kan tadi di awal Islam gak bisa diamalkan kecuali dengan ilmu kan ya? Atau bahasa lainnya kan kita nggak tahu gimana cara mengamalkan Islam yang benar kecuali setelahnya kita tahu, oh ini Islam yang benar deh sesuai dengan dalil-dalilnya atau penjelasan para ulama seperti itu kan ilmu bahasa lainnya. Nah, semua itu tidak akan dapat kita peroleh kecuali dengan cara belajar. Udah dengan cara belajar. Antum juga belajar matematika kan, tidak bisa kita paham kali bagi tambah kurang, atau bahkan tidak bisa kita calistung, baca tulis hitung, bagaimana cara baca kecuali dengan cara belajar. Maka demikian juga agama Islam. Makanya dongkap hadis di Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ada hadis Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu agama, ini yang paling penting itu di sini karena kita membahas ini. Dan kata para ulama maksud hadis itu adalah ini, menuntut ilmu agama fardhatun ala kulli muslim, itu wajib fardu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Sampai gitu wajib.
ya. Nah, demikian. Kenapa? Karena kita tidak bisa terbebas atau terlepas atau kehinaan yang menimpa kita diangkat oleh Allah kecuali dengan cara berilmu bagaimana mengamalkan Islam yang benar, sehingga akhirnya kita mengamalkan Islam yang benar, agama kita yang mulia. Maka dari itu adik-adik sekalian, teman-teman ya, sama anak muda gitu ya, meskipun saya agak tua dikit, hayu belajar sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu sebagai muqaddimah. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya kajian atau pengajian Islam yang membahas tentang ilmu Islam itu merupakan sebab terbesar agar kita mendapatkan kemuliaan. Nah, kembali ke awal tadi, karena saya kan sedang membahas, alhamdulillah kita bisa kembali lagi mempelajari agama gitu ya di majelis yang mulia ini insyaallah. Kenapa? Karena ini sebab terbesar kita mendapatkan kemuliaan, karena kita sedang berusaha belajar gimana mempelajari agama Islam yang benar agar Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu siapapun yang turut berjuang agar terlaksananya kajian-kajian seperti ini, tentu bukan cuma kajian saya doang ya, tapi kajian-kajian yang lain yang emang di sana mempelajari Islam dengan benar, maka ketika itu dia pun sedang ikut untuk agar umat ini kembali kepada agama dan agar kita semua mendapatkan kemuliaan. Maka ini termasuk amal yang besar pahalanya, amal yang besar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang tentu Allah Maha Adil, Maha tahu kadar kebaikan sebesar apakah yang akan Allah berikan kepada siapapun yang membantu terselenggaranya kegiatan seperti ini. Jazahumullahu khairan jaza. Nah, adapun pembahasan kita kali ini, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah tentang tujuan hidup orang yang beriman ya. Jadi tujuan hidup kita orang yang beriman itu ngapain gitu ya. Dulu sebenarnya udah dibahas untuk kajian pemuda ya sebelum ini, pertemuan yang lalu, tapi tidak apa-apa kita murojaah kembali karena ini sangat penting. Saya pernah, mungkin antum juga pernah naik motor. Lagi naik motor, padahal kalau saya ya naik motor padahal jelas ini di sebelah kiri gitu ya, dan kecepatan biasa. Tiba-tiba ada orang motor juga dari sana datangin, agak tidak benar gitu nyupirnya, agak bulak belok, nggak tahu mabok atau sepertinya nggak mabok, cuma nggak tertubuh gitu ya. Tapi tiba-tiba geser ke sini ke jalur kita sambil melotot, hari nyentak gitunya. Wah, bahasa nate kararitu biasanya di jalan kan gitunya. Wah, ari sim abdi ari saya nyet. Ari biasa kan untuk motor. Aduh, habis sentak. Cek hawa nafsu mah hayang ngabales gitu. Hayang turun tina motor langsung bak bibuk dirinya. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu, pengennya gelut aja udah. Kita nggak salah kan, biasa motor. Tapi ketika itu saya sedang mau ada kajian besar, mau ada pengajian juga, udah lama jadwalnya di masjidnya agak lebih besar, pokoknya ada kajian. Maksudnya saya punya tujuan besar. Kalau ketika itu di jalan ada yang ganggu seperti itu, kemudian kita layani, pokoknya ini salah gitu ya. Jadi apakah nanti saya bisa datang tepat waktu? Bisa jadi enggak, karena apa? Pas saya heula diriung heula, can kita dibawa ke RT RW di daerah dinya gitu. Kemudian polisi ditangkap heula itu di. Nah, jadi masalahnya tambah panjang. Akhirnya apa? Tujuan saya mau mengisi pengajian di sana tidak terlaksana.
Nah, makanya saya berpikir ketika itu lagi berjalan, walaupun ada yang mengganggu seperti itu, saya acuhkan. Kenapa? Karena saya ada tujuan besar. Kalau saya layani nih orang yang gak benar ini gitu ya, yang jelas dia salah karena saya mah biasa gitu, maka tujuan besar itu tidak tercapai. Kemudian kita sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya gak perlu kita layani. Maksudnya, ini teman-teman sekalian, kalau kita punya tujuan yang jelas ya, dalam hidup ini, jadi kalau ada godaan yang akan menghambat kita untuk mencapai tujuan itu, akan kita tinggalkan. Kita mau tujuan, ngelayan utara itu. Buat apa, ngapain sih ngelayan itu, cuman capek-capek doang, masalah lebih besar. Saya mau ada tujuan. Maka ketika kita memiliki hidup yang maka ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan besar, apapun yang menggoda kita akan kita hiraukan. Kalaulah kita tergoda dikit, misalkan tadi ada yang ngomongin kita ya ketika dalam perjalanan kan naik motor, kita kembali ke contoh yang tadi, langsung kita mau turun nih, mau ngebalas. Ingat tujuan, orang yang pengajian di itu, ini lebih penting, balik tinggalkan itu masalah. Nah gitu, jadi buru-buru ingat. Nah seperti itu. Demikian juga kita dalam hidup ini, kita orang yang beriman, kalau jelas tujuan hidup kita, tiba-tiba ada godaan, terus kita terjerumus, buru-buru ingat, ini bukan tujuan saya di sana. Nah gitu. Maka oleh karena itu, ketika kita orang yang beriman tahu jelas tujuan hidup kita, maka ketika itu kita tidak akan mudah tergoda oleh godaan-godaan yang akan merusak perjalanan kita menuju tujuan yang besar itu. Kalau kita sempat terjerumus, dan pasti manusia terjerumus pada kesalahan, maka kita akan kembali lagi ingat, ya Allah, ingat istighfar, astagfirullah, iya lain tujuan hidup orang. Tuh tujuan orang mah ya di situ. Hari itu nya, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia anak Adam itu pasti terjerumus pada kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang terjerumus pada kesalahan itu adalah yang kembali lagi kepada Allah, taubat, balik deui kana kebenaran, balik deui kana jalan anu bener, saatosna nyimpang tina bebeneran ya. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, ayo kita belajar, kita pelajari apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini, agar ketika antum sekolah, bergaul dan apa, jadi masih teringat bahwasanya ada tujuan yang besar yang harus kita kejar. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tujuan sebenarnya dari kita, diciptakannya kita, maka kita akan semakin tergugah ketika mendengar ayat itu, semakin tersadarkan. Apa itu? Yakni ketika Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan kita, ibadah kepada Allah. Eta tujuan sebenarnya. Terus gimana dong kita sering lupa? Ya kan memang kata Rasulullah, pasti manusia seluruhnya, kecuali para manusia yang maksum. Istilah para ulama, maksum itu dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus pada kesalahan. Mereka adalah para nabi dan rasul, itu maksum. Nabi Muhammad enggak melakukan dosa. Allah selalu mengingatkan langsung melalui wahyu yang akhirnya menjadi Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun kita kan nggak ada gitu ya, ketika kita melakukan kesalahan kemudian tiba-tiba datang wahyu dari Allah, wahai fulan, kamu melakukan dosa. Enggak kan, nggak ada wangsi. Ya kalau melakukan kesalahan terus, tidak akan ada yang mengingatkan kita ketika sepi. Kemudian kita melakukan kesalahan, mau melakukan maksiat atau korupsi atau melakukan hal-hal yang tercela dan sebagainya, ketika nggak ada orang, kan nggak ada yang mengingatkan kita kecuali ilmu. Dengan izin Allah, kecuali ilmu. Misalkan, wah ini lagi sepi nih,
ada minuman keras, atau obat-obat terlarang yang memabukkan. Wah, nggak ada yang tahu, mau nyoba, coba-coba gitu ya. Coba diminum obat terlarang tersebut, atau dimakan, atau dihisap gitu ya. Nah, ketika itu kan nggak ada tiba-tiba turun wahyu, wangsit atau ilham, hei orang yang beriman, kamu salah, cepat kembali. Nggak ada. Yang akan mengingatkan kita adalah ilmu kita. Kata Ustadz dulu pernah menerangkan bahwa obat-obatan yang memabukkan itu terlarang. Oh, berarti itu nggak boleh kata Allah karena memabukkan, akhirnya dihindari. Nah, ilmu itu. Kalau tidak punya ilmu mah, oh ini obat terlarang memabukkan, dah ini mah tidak ada dalam Al-Quran. Itu ada yang berdalil seperti itu. Dan narkoba mah nggak ada dalam Al-Quran. Al-narkoba haramun, nggak ada, itu nggak ada. Tapi secara eksplisit ya tersirat. Jadi secara makna Allah menerangkan bahwasanya segala sesuatu melalui Rasulullah, melalui hadis, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, maka masuk pada mau topi miring mereknya, mau whisky, mau narkoba, mau ekstasi, pokoknya memabukkan haram. Meskipun secara letterlek nama-nama itu nggak ada dalam Al-Quran. Nah, intinya itu kan dengan ilmu. Maka dari itu dengan ilmu lah kita akan selamat dengan izin Allah. Ya, semuanya tentu dengan pertolongan Allah, hidayah dari Allah. Tapi melalui perantara kan, Allah selalu menjadikan perantara ketika hendak menentukan segala sesuatu. Ya, ketika Allah memberikan rezeki, apakah kita cukup diam saja nunggu di masjid gini, di masjid? Betul harus kita berdoa, tapi salah kalau cuma kita berdoa tanpa ada usaha di masjid. Siang penting gitu ya, siang di masjid doa, ya Allah turunkan saya rezeki yang halal, thayyiban, yang baik terus di masjid. Kan enggak seperti itu. Tapi kita berdoa, setelah itu baru kita buktikan kesungguhan kita ingin mencari rezeki dengan cara bekerja, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka teman-teman sekalian, tujuan kita hidup di dunia ini, diciptakan kita, bahkan penciptaan jin juga, jin. Jadi kan Allah tuh nyiptakan manusia dan jin. Terus kalau makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, iya. Terus kenapa cuma disebutkan manusia dan jin? Karena manusia dan jin adalah makhluk yang Allah berikan kewajiban dan larangan. Istilahnya itu taklif. Jadi ada kewajiban, misalkan Allah perintahkan untuk sholat, untuk bersedekah, untuk menikah bagi yang mampu, haji bagi yang mampu dan sebagainya. Itu taklif. Kemudian Allah melarang dari mabuk-mabukan, melarang dari perbuatan maksiat, melarang dari penipuan, korupsi dan sebagainya. Itu kan taklif. Nah, itu pun disampaikan kepada jin. Kalau malaikat enggak. Kenapa? Karena malaikat pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pasti, enggak ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu, enggak ada malaikat itu. Nah, kalau jin dan manusia mendapat taklif yang tadi saya sebutkan. Makanya Allah ingatkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman sekalian, maka antum sebenarnya kita ya diciptakan di dunia ini itu tujuan untuk ibadah. Kalau para pemuda mah biasanya sok bertanya-tanya, nanya, emangnya saya diciptakan dengan saukur cicing di masjid gitunya ada ibadah cenah tadi gitu. Apakah kita diciptakan itu emang harus diam di tempat ibadah gitu ya, karena memang Allah menciptakan demikian seperti yang tadi disebutkan dalam Al-Quran? Apakah demikian pemahamannya? Tentu tidak, karena ibadah yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu maknanya umum, ibadahnya umum. Betul, diantaranya adalah sholat, saum, hajinya, dan bentuk-bentuk ibadah yang bentuknya ritual gitu ya, ada cara tertentu, waktu tertentu gitu ya. Namun juga mencakup ibadah-ibadah yang lain.
Ada istilah kalau kata sebagian ulama, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah teh seperti salat, zakat, saum ya, puasa, saum teh puasa teh ya, haji dan sebagainya. Kalau ghairu mahdhah itu seperti misalkan ibadah yang berupa perbuatan yang mubah, kemudian kita niatkan karena Allah, maka jadilah ibadah. Antum misalkan belajar ya, sebenarnya ketika kalian mempelajari ilmu fisika, misalkan ilmu fisika itu kan perbuatan mubah dan tidak bernilai pahala. Belajar fisika sama kalian juga misalkan belajar naik mobil, belajar naik motor, kalian makan minum itu tidak dapat pahala kalau tidak diniatkan karena Allah. Misalkan bagi di antara antum ada yang udah lulus kuliah atau lulus sekolah langsung bekerja gitu ya, bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang halal, mubah. Maka secara hukum asal ya biasa saja gitu. Kalau pekerjaannya tidak haram, jadi biasa saja, dia nggak dapat dosa, dia nggak dapat pahala. Tapi ketika kalian bekerja tersebut diniatkan ini karena Allah, maka ketika itu baru Allah ngasih pahala. Baru ketika itu Allah ngasih pahala. Beda dengan sholat, kan sholatnya jelas ketika kita mau sholat kan hati kita udah nyadar, oh ini mah ibadah yang menyembah Allah gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya ketika kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang mubah, bukan haram, maka kalau diniatkan karena Allah itu berubah jadi bernilai ibadah. Nah, maka ketika misalkan antum ada yang udah kerja ya, atau sekolah lah, masih ada yang sekolah, ada kuliah ya, ini yang para pemuda ini kuliahnya di fakultas ekonomi atau jurusan ekonomi gitu ya, atau ada yang belajarnya SMK atau STM atau SMA, itu kan pelajaran umum ya yang dikaji, itu biasa saja, nggak dapat pahala. Tapi kalau kalian niatnya karena Allah, baru Allah ngasih pahala ketika itu. Nah, maka ketika kalian bekerja atau sekolah dengan pelajaran umum niatnya karena Allah, maka ketika itu kalian sedang melaksanakan atau mengejar tujuan hidup kalian. Ketika tujuannya bukan karena Allah, contoh, agar saya bisa kerja, nah gitu ya. Ada sekolah kan, orang sekolah atau kuliah niatnya apa? Agar saya bisa kerja. Boleh niat seperti itu? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Saya mah ada sekolah tuh biar dapat ijazah, biar nanti saya kuliah biar dapat ijazah, biar nanti kalau kerja gajinya tinggi. Boleh seperti itu? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Kumaha tuh Ustaz, ada contoh kuliah umum, sekolah umum, agar dapat pahala, niatnya ibadah, niat kumaha yang dimaksud dengan niat ibadah itu? Contoh, kalian belajar fisika misalkan ya, sekolah. Bagi yang kuliah juga gitu, ada pelajaran fisika. Maka dalam hati niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu fisika ini suatu ketika saya bisa membantu umat Islam, orang-orang Islam untuk membangun desain masjid yang kuat tahan gempa, sehingga kalau terjadi gempa tidak menimbulkan korban yang banyak, sehingga tidak jatuh korban dari kalangan umat Islam. Ibadah katanya. Ya Allah gitu kan, Allah lagi yang diseru, ya Allah. Udah adzan ya? Oh iya, baik. Ya, seperti biasa kita sholat isya dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali setelahnya ada jeda dengan salat isya. Alhamdulillah, maka kita kembali nasyat ya, kalau bahasa Arab itu kembali fresh lagi, semangat lagi insyaallah, karena tadi ada jeda. Untuk sesi yang kedua ini mungkin saya akan lebih fokus kepada dialog.
lebih fokus pada dialog karena bapak-bapak juga ya, bapak-bapak udah tidak ada seperti biasanya. Kalau udah isya biasanya kan nggak ada, makanya saya lebih leluasa, nanti Ustaz lebih leluasa untuk dialog dengan antum kita agar lebih interaktif, apalagi udah mulai menjelang mau malam gitu ya, makin kesana makin malam, maka tentu makin capek ngantuk, maka kita gunakan dengan dialog. Sama akhwat juga siap persiapkan bagi yang ingin bertanya jawab. Namun di sini saya akan fokuskan dulu ke ikhwan dialog ini, dalam artian nanti ada tanya jawab, ustadz yang nanya antum jawab, tapi bukan pertanyaan syar'i ya, ini pertanyaan biasa aja, dialog gitu ya. Baik, tapi sebelum itu Ustaz akan simpulkan dulu apa yang tadi disampaikan, bahwasanya tujuan kita itu kan untuk ibadah ya. Tapi ibadah yang dimaksud juga bukan hanya sekedar ya, sholat saja. Betul itu ibadah ya, sholat itu ibadah terutama, paling mulia, tertinggi. Sholat wajib, juga zakat dan seterusnya. Namun di sini Ustadz akan lebih menekankan ya tentang ibadah-ibadah yang asalnya sebenarnya itu adalah aktivitas mubah. Mubah itu artinya boleh dan tidak haram. Seperti tadi dicontohkan antum belajar ilmu fisika, kuliah fakultas matematika misalkan, atau fakultas kedokteran atau fakultas teknik, itu kan mubah, tidak haram. Beda kalau seandainya ada pelajaran fakultas korupsi internasional kalau ada, tapi ya kayaknya, atau misalkan bagaimana agar kalian belajar jurusan magic, sihir. Nah ini nggak boleh, dari awal udah haram gitu ya sihir itu. Atau misalkan antum belajar bagaimana cara membuat minuman keras yang bergizi, minuman keras tapi bergizi, memabukkan tapi bergizi gitu. Nah ini nggak boleh, dari awal sudah haram. Tidaklah Allah mengharamkan, melainkan juga Allah pun sangat benci seandainya orang yang melakukannya niatnya karena Allah, tetap Allah akan benci. Makanya misalkan kalau kalian korupsi, contoh ya, bukan kalian, contoh ada orang korupsi, saya ada korupsi untuk apa? Untuk ngumpulin uang buat bangun masjid. Nah ini salah, dari awal Allah udah tidak mau menerima perjuangan dia ketika dia korupsi. Karena korupsi itu butuh otak. Kalau orang-orang yang tidak tahu tata cara korupsi yang benar agar tidak ditangkap, itu baru aja udah mau memanipulasi data udah ketangkep, gitu kan? Nah intinya teman-teman sekalian, ketika apa yang kalian lakukan, kalian pelajari, kalian perjuangkan itu adalah sesuatu yang mubah, tidak haram, maka niatkan karena Allah. Untuk apa? Agar kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah kalau kita hidup melakukan aktivitas, pekerjaan atau perjuangan sesuai dengan tujuan yang telah Allah tetapkan, yakni ibadah karena Allah, maka ketika itu kalian akan menjadi orang-orang yang kuat, hebat. Orang lain akan takjub lihat kalian. Kok ini hebat, orang ini kuat ini. Nah, jadi takjub biasanya. Kalau istilah orang umum itu biasanya orang itu sangat terkesan terhadap orang yang berkepribadian misalnya itu. Jadi punya prinsip dalam hidupnya. Itu orang tuh akan biasanya takjub. Nah, ketika prinsip kita adalah karena ibadah karena Allah, maka ketika itu kalian akan mampu melakukan hal-hal yang orang lain gak mampu, sehingga kalian pun akan menjadi orang yang mulia. Nah maka sekarang sudah akan nanya, tunjuk satu persatu. Mau nanyanya gini, ngapain sih hidup? Bukan gitu ya. Mau ngaherinan alam dunia gua gitu. Itu begitu. Tapi naros misalkan ya antum sekolah di mana, kuliah di mana, fakultas apa? Coba contoh niat karena Allahnya gimana? Yang kuliah ini yang kuliahnya 2 orang, yang kuliah antum dulu. Fakultas naon kan? Bahasa Arab. Oh di mana ada? UPI. Oh ayatnya. Iya. Fakultas bahasa Arab. Sebenarnya secara umum kita mempelajari bahasa itu ya mubah, kecuali bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mau nggak mau harus karena Allah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan
ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Kata Umar, ini bukan hadis tapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berpesan, hendaklah kalian mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi belajar bahasa Arab. Coba niat antum kalau karena Allah itu gimana belajar bahasa Arab? Kan kuliah itu kan butuh biaya. Di UPI kan tetap aja mahal. Beda sama di Lipia, nah gratis lu belajar di Lipia. Habis gratis kasih uang lagi gitu ya. Nah, kalau nggak benar-benar itu kebangetan gitu ya. Kalau nggak bersyukur kebangetan. Makanya nilainya kurang DO, tapi alhamdulillah nggak sampai DO. Nah, antum kan orang tua bekerja gitu ya. Masih dari orang tua ya. Sebagian biaya kuliah dari orang tua ya. Antum juga berjuang, maksudnya orang tua berjuang bekerja. Nah ini jangan sampai begitu saja belajarnya. Nah niat karena Allahnya itu seperti apa? Contoh, niat belajar bahasa Arab karena Allah seperti apa? Agar apa? Agar bisa memahami bacaan salat. Terus agar bisa memahami iya, Masya Allah. Nah itu diantaranya itu emang benar karena Allah agar bisa lebih paham ketika kita sholat kan bacanya pakai bahasa Arab. Nah itu diantaranya. Baik, bagus. Maka ketika antum istiqomah dengan niat seperti itu karena Allah, jangan karena ijazah ya. Kalau udah bahasa Arab ini kan udah ibadah gitu ya, udah dari awalnya udah ibadah. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalaulah ada godaan-godaan yang lain, antum akan bisa menghindarinya. Kalaulah terjerumus, antum mudah balik lagi ya. Dan bagi orang yang belajar karena Allah, akan Allah bantu. Pasti ada jalan keluar. Antum misalkan tiba-tiba terputus biaya orang tua gimana gitu ya, semoga enggak, tapi kalaulah seperti itu antum doa, ya Allah ini karena Allah, Allah bantu. Allah bantu. Saya bukan menceritakan pengalaman orang lain, Ustadz juga dahulu gitu, bahkan sampai nggak dibiayai sama orang tua gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah, ada aja jalan keluar, ada, Masya Allah. Bahkan sampai saat kuliah juga nikah udah pas-pasan gitu ya, biaya mahasiswa kere kawin deh, tapi selamat gitu nikahnya juga. Alhamdulillah udah punya anak istri, bahkan istri makin gemuk gitu. Artinya nggak sengsara gitu kan. Nah jadi kalau karena Allah, Allah bantu. Saya ada kuliah tadi teh, yang kuliah siapa lagi? Antum ya? Nah fakultas apa? IPA. Oh gitu. UPI juga. UPI. PGSD. Oh bagus. Antum orang mana? Orang sini? Maksudnya tinggal sama orang tua di mana? Sini, GBI pasti di sini gitu ya. Niatnya karena Allah itu apa? Ingin mendidik anak kecil. Gitu ya. Dipelajari enggak Al-Quran dan Sunnah di sana di UPI? Iya itu dia. Udah terjawab, berarti dia enggak ngeblank gitu. Saya ingin ibadah, ingin ngajarin anak Al-Quran dan Sunnah, akhlak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tentunya gimana caranya? Enggak tahu. Nah, jangan gitu. Alhamdulillah udah ada ya peta ininya misinya untuk meraih misi, kemudian mengejar visinya itu udah dia tergambar bagus. Nah seperti itu. Emang Ustadz kan ngajar MI juga, Madrasah Ibtidaiyah SD gitu, tingkat SD. Itu butuh, meskipun Ustadz lulusan syariah Libya, S2-nya juga Islamic Studies, jadi tentang ilmu-ilmu syariah. Ketika ngajarin anak-anak atau santri, itu ada suatu ilmu yang dibutuhkan untuk bagaimana cara menghandle masalah anak kecil, itu nggak dipelajari di syariah. Makanya butuh teman-teman yang dia itu PGSD gitu kan, atau lulusan di UPI ya terkenal kan tentang pendidikan, itu dibutuhkan.
dibutuhkan. Nah, ketika antum niatnya nanti ke depan atau saya ingin membantu dakwah sunnah dengan mengajari anak-anak, kemudian mengajarkan ini. Nah, gimana cara agar kita tahu syariah kan di kampus nggak dipelajari? Oh, saya belajar melalui kajian-kajian dan baca terus dan ikut bimbingan ustadz misalkan ya, apa yang bisa antum hubungi. Itu dia. Jadi hidupnya nggak ngambang. Nanti akan kelihatan orang yang memiliki peta untuk meraih tujuan dengan orang yang nggak tahu jalan. Antum misalkan dari sini mau ke Cimahi gitu ya, nggak tahu jalan. Tadi Ustaz kan udah berapa bulan nggak ke sini gitu ya. Kesini nyasar dulu. Mau ke masjid ini nyasar aja pakai Google Map baru sampai tujuan gitu. Karena kan banyak muter-muter bagi yang biasa ke sini, yang tahu peta ke sini, alamat sini dari sana dari Daerwati ke sini kan gampang gitu ya. Tapi bagi yang bukan orang sini seperti Ustadz, nyasar dulu tadi ke sana lama gitu sampai masuk kan tadi. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita dalam hidup ini udah punya tujuan, terus tahu jalannya, itu dia terus. Dia tidak akan mudah tergoda untuk belok ke jalan, oh kayaknya itu jalannya bagus. Enggak, oh jalan saya mah di sini gitu. Nah, gitu. Makanya semangatnya juga biasanya hidupnya itu enggak malas-malasan. Beda dengan orang yang nggak tahu, saya tujuannya nggak jelas, pokoknya rebahan. Nah, makanya Ustadz akan nanya, bagi yang masih ngeblank, nanti akan Ustadz bantu gimana, gitu ya. Emang tujuan saya gimana sih? Saya sedang gini. Niat yang bagus itu gimana? Makanya akan ditanya satu persatu. Dan juga akhwat, ya, bagi yang mau bertanya, silahkan tulis, gitu ya, tulis. Ustaz mau bicara, misalkan mau langsung pakai suara, silahkan di sana, bicara ke sini, ya sini, ya biar jelas, boleh, atau melalui tulisan boleh. Kalau enggak apa-apa. Yang kuliah ada lagi? Enggak ada. Nah, yang lainnya, Ustaz mau nanya, siapa yang mau ngacung dulu, yang mau ditanya dulu? Coba deh, ini bukan ujian, atau nggak bisa jawab juga, mual-mual nilainya. Nggak ada yang ngacung, berarti ditunjuk. Berarti ditunjuk. Anu tunduh enggak? Mana ada tunduh? Bangun aja semuanya. Alhamdulillah. Antum. Sekolahnya apa? SMA, SMK, STM? Apa? Mau masuk SMA. Tadinya SMP atau MTS? SMP. SMA-nya udah tahu sekolahnya di mana, SMA mana gitu, jurusan apa, udah tahu belum? Oh, udah daftar. Jurusan apa? TGB itu nah. Oh, ada ya di SMA TGB? SMK ya, salah dengar berarti. Bagus ya. Kenapa ngambil itu? Dipaksa orang tua apa emang suka di sana? Suka. Teknik gambar bangunan TGB. Niat karena Allahnya gimana? Kalau diniatkan nih biar nanti antum ya pas sekolah itu dapat pahala. Kalau nggak diniatkan biasa aja, sekolah aja biasa, nggak dapat pahala. Nah, makanya biar dapat pahala gimana, dan juga biar memiliki kepribadian yang kuat gimana? Niatnya intinya ingat karena Allahnya kumaha. Coba gambar nggak? Ya, sambil nunggu sambil minum dulu. Sambil loading dulu ya, nggak apa-apa. Ini masalah juga nggak akan keluar sekolah. Bismillah. Ya, bisa bangun masjid. Nah, itu diantaranya. Bagus, biar bisa bangun masjid. Tapi masjid itu sekampung jangan banyak-banyak gitu ya. Wah, saya bisa bangun masjid depan rumah, bangun sendiri gitu ya. Padahal lagi giran ada masjid gitu. Nah, intinya masjid betul. Coba niat yang lain lagi, apa lagi selain masjid? Bangun apa lagi? Coba dihitung sampai 3. 1, 2, 3 udah. Maksudnya biar cepat kan, ada waktu terbatas. Contoh gini ya, betul itu bangun masjid bagus. Yang kedua, misalkan antum pengen bangun rumah nantinya, tapi rumah ini mau rumah yang kuat, agar seandainya ada gempa ini kuat sehingga orang Islam yang menempati rumah tersebut nggak jadi korban. Nah, itu juga niat karena Allah.
Karena apa? Kita berusaha membuat suatu produk yang betul-betul kuat sehingga melindungi umat Islam gitu. Jadi niatnya umat Islam gitu. Nah, meskipun nanti ketika itu mungkin antum pasang tarif karena butuh untuk biaya yang lain, beli peralatan dan sebagainya, itu wajar meskipun antum dari sana dapat penghasilan, itu wajar. Nah, seperti itu ya. Yang salah itu yang tidak berpahala itu ketika kita niat misalkan bangun bangunan rumah, itu niatnya hanya sekedar dengan bangun rumah ini jadi arsitektur, misalkan saya dapat imbalan, dapat gaji, dapat upah. Nah, itu saja yang saya kejar. Nah, maka itu tidak akan dapat pahala meskipun tidak dosa. Tidak dosa. Oh, Ustaz, perasaan kok kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah dosa, syirik kalau nggak salah. Itu mah kalau berkaitan dengan ibadah mahdhah murni seperti sholat, sedekah, gitu ya, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang ritual gitu bentuknya. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, niatnya agar kita dipuji oleh orang lain, maka ini dosa. Karena seharusnya sholatnya udah jelas niatnya harus karena Allah. Nah gitu, itu bedanya ya. Kalau bukan niat karena Allah, dosa itu seperti itu. Atau misalkan kita sedekah, ngasih sembako, niatnya apa? Untuk dapat like di Facebook misalkan ya. Nah gitu, misalkan mau sedekah nih, tunggu dulu Bang, tunggu dulu, foto dulu gitu ya. Foto dulu. Boleh foto? Boleh. Kalau misalkan muhsinnya atau donatur ingin bukti, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya agar saya dipuji, misalkan di IG, di Facebook atau di medsos yang lain, agar dapat like yang banyak, nah itu sedekah itu akan menjadi dosa. Karena sedekah itu harus karena Allah, gitu ya. Tapi kalau perbuatan mubah yang lain seperti tadi contohnya saya contohkan, niatnya bukan karena Allah, tidak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Nah, ada satu ya. Siapa lagi yang mau ngacung? Ada nggak? Ada nggak? Berarti ditunjuk. Ayo Ahwat, kalau ada pertanyaan silakan. 1, 2, 3. Siapa nih? Yang agak gede dikit. Ya, antum. Mau masuk SMP? Mau SMA? Sama seangkatan? Seangkatan? Jurusan apa? Multimedia. SMK ya? Apa? Kalau niatnya karena Allah itu? Biar apa? Biar apa? Bisa melawan orang-orang. Oh gitu, menuntut ilmu gimana agar bisa mengetahui, mengamalkan kepada orang-orang. Multimedia itu contohnya itu internet ya. Desain. Oh, cuman desainnya itu melalui itu ya, komputer gitu ya. Kalau antum melalui apa? Kan sama gambar juga. Bedanya apa? Ini mah fokus ke bangunan. Oh, kalau antum mah umum gitu kan. Produk. Nah, bagus. Misalkan niatnya karena Allah itu, contoh saya ingin menguasai multimedia sehingga kalau nanti misalkan ada buku tentang agama, saya mau bikin desain yang bagus sekali, iklan yang bagus, menarik. Kemudian kalau misalkan ada kajian dengan ilmu multimedia saya bikin misalkan videonya itu dan sebagainya bagus, menarik buat anak muda. Nah itu niatnya karena gitu. Meskipun nanti dari sana antum juga dapat gaji, sebenarnya dari itu pasti akan dapat gaji kan gitu. Cuman niatnya karena itu, agar saya bisa menjadikan misalkan agama Islam itu semenarik mungkin dilihat melalui media massa, melalui medsos, media apa kan gitu ya, masuknya ke sana. Bisa kan antum pelajari. Maka ketika itu antum ibadah. Orang tua dapat pahala, antum dapat pahala gitu ya, dan Allah akan muliakan. Maka pas belajar tuh jangan asal-asalan, oh saya nanti akan insya Allah nanti akan berjuang bantu dakwah, bantu umat Islam. Nah, gitu. Nah, jadi kan kebayang sekarang. Nah, kayak gitu. Siapa lagi yang mau dibimbing niatnya? Satu orang lagi sebelum ditunjuk. Ya, bagus.
mau masuk SMA? Sama, seangkatan berarti. Oh gitu. Oh saging gitu. Saging, nggak apa-apa, bagus. Maksudnya ke jurusan apa? IPA, jadi IPA gitu ya. Berarti SMA. SMA. Nah, gimana niatnya? IPA itu ilmu pengetahuan alam kan secara umum gitu kan? Iya. Bagus. Ya bagus terus. Gitu. Oh gitu. Ternyata gimana? Nah itu yang menurut antum bagus ya, alhamdulillah. Terus masuknya IPA, jurusannya ke IPA gitu ya. Akhirnya masuk gitu. Oh gitu ya. IT berarti ya? IT nantinya maunya? Ah gitu. Dari IPA berarti bisa dari IPA. Nah, bagus, berarti antum udah ada bayangan gitu ya ke depannya. Kalau seandainya kan biasanya kalau SMA itu nggak cukup selesai SMA udah aja, biasanya nggak punya keahlian. Tapi harus lanjutin kuliah D1 harus gitu. Kalau SMA, kalau SMK bisa, makanya antum manfaatkan. Tapi kalau SMA sebaiknya lanjut lagi. Karena SMA itu ilmunya umum, dan ketika IPA tadi contohnya ke programmer dan sebagainya bagus. Nanti antum dengan programmer itu bikin web yang tahan serangan hacker misalkan gitu kan. Itu sangat diperlukan sekali, itu gajinya besar, keuntungan besar. Apalagi kalau misalkan antum bisa ngehack rekening orang kaya gitu. Atau ngehack rekening Israel gitu. Iya, antum keluar dari warnet langsung dicegat sama tentara. Bisa gitu kan, mereka security-nya banyak. Nah, intinya bagus, udah ada gambaran kayak gitu. Biasanya kalau orang udah punya gambaran, dia terus semangat hidupnya itu. Yang namanya orang ya kadang kita capek, malas-malesan, tapi ketika itu dia akan cepat bangkit lagi. Nah, kalau nggak ada tujuan, biasanya dia akan punya masalah, misalkan ketika diputusin langsung bunuh diri. Jadi kalau hidupnya itu jadi dengan sesuatu yang nggak jelas gitu ya, nggak jelas, sehingga akhirnya masa depan suram. Ya sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya nggak? Tadi kan nunjuk Ustadz nanya kan, nanya. Kemudian silakan, sekarang ada yang dialog nggak? Boleh melalui nulis juga nggak apa-apa. Kalau misalkan Ustaz malu kalau langsung bertanya mau melalui tulisan, silakan tulis secara kertas. Nah kalau nggak ada, ya akhwat silakan kalau ada. Kalau nggak ada, sedikit Ustaz akan membahas sebelum diakhiri ya, agar dapat agar dapat bekal ilmu. Ya, agar dapat bekal ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pondasi antum dalam menjalani kehidupan ini. Baik. Ketika kita misalkan suatu ketika kita ini futur itu istilahnya itu lagi ngedown gitu ya, nggak semangat ngapa-ngapain, nggak semangat ibadah, nggak semangat belajar juga. Terus kita jauh dari agama. Maka apa yang harus kita lakukan? Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa yal qalb. Suatu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan kepada kita, ketahuilah bahwa dalam badan kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut bagus, maka akan berimbas pada baiknya anggota badan yang lain. Apabila segumpal daging tersebut jelek, maka akan berimbas pada kejelekan anggota badan yang lain. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati, ya, terjemah bebasnya hati, qalbu. Maksudnya gini teman-teman sekalian, kita itu punya hati. Kalau hati kita bagus,
maka akan berimbas kepada bagusnya amalan badan kita. Kalau hati kita jelek, maka berimbas pada jeleknya amalan kita. Maka bila suatu ketika kita itu sedang jauh dari agama, aduh saya tuh gak jelas tujuan hidup, banyak maksiat, jauh dari Allah, bingung, saya pengen kembali lagi jadi orang baik, tapi gimana caranya gitu kan. Sering ada yang nanya, saya tuh pengen merubah diri kita, saya itu pengen berubah diri dari tadinya malas, dari tadinya penuh dosa, maksiat, caranya gimana? Maka di antara caranya berdasarkan hadis sahih tadi, perbaiki hati. Jadi hati kita perbaiki. Meskipun misalkan dalam perbuatan kita masih suka jitaklah gitu ya, itu dosa. Atau mungkin kita melakukan perbuatan yang jelek lah, yang berupa anggota badan gitu ya. Maka cara agar kita bisa berubah, kita ubah dulu hati kita. Bagaimana cara mengubah hati kita? Kita harus banyak mengingat Allah. Ya Allah, ini tuh salah. Apa yang saya lakukan itu? Ya Allah, saya ingin kembali kepada Engkau. Terus dalam hati harus seperti itu. Ya Allah, saya minta pertolongan kepada Engkau. Jadi harus hati ini bersihkan. Jangan berprasangka jelek kepada Allah. Contoh berprasangka jelek ini. Ya Allah, Allahumma saya mah udah ditakdirkan jelek. Allah nggak adil, orang lain kaya kok saya enggak, orang lain kok bisa masuk ke sekolah itu, ke fakultas itu, kok saya tertolak. Sepertinya saya mah udah jelek aja. Nah ini berprasangka kepada Allah. Jangan seperti itu. Lantas apa yang kita lakukan? Banyak-banyak mengingat Allah dan memohon kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berubah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Meskipun ketika itu antum melakukan dosa lagi, nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa melakukannya, maksudnya tetap saja hatinya kembali kepada Allah, ingat Allah, ya, sambil berusaha. Meskipun ketika itu terus terjerumus lagi pada dosa, tapi terus kita perbaiki hati. Di antaranya adalah dengan mengikuti kajian ini. Jadi jangan suatu ketika misalkan antum atau di antara kita ada terjerumus pada perbuatan jelek, kemudian pas mau ngaji kita merasa saya udah penuh dosa. Jangan gitu, masuk aja ke sini. Seandainya ada akhlak misalkan ya, dia udah pergaulannya udah jelek, akhirnya nggak berjilbab, tapi saya pengen ngaji, nggak pakai jilbab, masuk ngaji silahkan, asal jangan diam di sini. Perempuan ya awal nggak pakai jilbab, masuk. Saya berkali-kali kalau ngisi kajian umum gitu ya, kadang ada kan di masjid, masuk masjid, pakaiannya itu apa ya, rok ada nggak dilihat, tak kelihatan atau di depan gitu ya. Maksudnya dia datang langsung pakai mukena, langsung itu. Nah itu lebih bagus karena dia udah berusaha daripada orang yang menganggap diri suci dan tidak mau ikut kajian sama sekali. Gitu. Nah begitu ya, maksud lebih bagusnya itu karena dia sedang berproses ingin mengubah diri. Nah kita pun gitu. Ketika antum misalkan kita terjerumus pada kejelekan, udah banyak dosa, udah dalam hati tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya itu sebenarnya pengen tobat. Ya Allah, berilah saya hidayah. Terus kayak gitu. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, itu terakhir dari apa yang saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Ustadz dan umumnya bagi antum. Baik, nggak ada pertanyaan? Bagus, silahkan. Yang lain silahkan ya kalau ada. Mengkloning, Masya Allah. Antum sekolah apa? SMA. Jurusan teknik. Iya. Oh ini pertanyaan gitu ya. Iya. Antum sekolah SMK, mau masuk seangkatan ya. Ini sekaliber. Masuknya SMK atau SMA? SMA ya. IPA jurusannya apa? Apa? Sama? TKJ itu apa? Komputer jaringan. Kemudian bertanya tentang cloning hewan gitu kan. Jadi pakai komputer gitu deh gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan gambar hewan di cloning, nggak apa-apa.
Nah, bagaimana aslinya tentang seperti itu? Di cloning, coba antum searching lagi, ada yang berhasil enggak? Biasanya kalau berhasil juga hidup beberapa saat kemudian meninggal dunia tuh hewan gitu ya, enggak lama misalnya. Nah, seperti itu. Pernah juga ada yang cloning sebagainya. Maka apakah boleh seperti itu? Ketika itu ada manfaatnya, ada tujuannya, itu tentu dibolehkan ya. Ketika itu betul-betul ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, berarti itu masuk pada kezaliman, menyiksa hewan gitu ya. Karena kan hewan juga sama ingin hidup normal gitu ya. Kita mau enggak misalkan tangan kita dua normalnya, kaki kita dua. Kemudian ditambah cloning tangannya di tiga, dijibat satu. Kan nggak pas, atau bikin ekor kan nggak enak nantinya, nggak biasa. Itu kezaliman. Kecuali kalau ada manfaatnya. Nah, gitu. Jadi dilihat maslahatnya. Asalnya tidak boleh. Karena apa? Masuk kezaliman. Karena akan menyebabkan hewan tersebut tidak normal. Tapi kalau ada tujuan yang lebih bermaslahat ketika itu, maka boleh. Wallah, gitu kan? Baik, masya Allah. Lagi nggak teman-temannya? Nih anak-anak, yang SMP ya sebenarnya tampang-tampang SMP gitu. Masih unyu-unyu gitu. Masya Allah. Awat nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada kita tutup. Insya Allah nanti apabila ada pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan kemas lagi kajian ini agar semakin hidup dan lebih interaktif, sehingga antum dapat benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang diamalkan gitu ya, yang betul-betul sesuai dengan apa yang sedang antum alami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentu karena kekurangan ilmu Ustaz dan karena godaan setan yang terkubur. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.